Mengaum, mengaum, dua nyanyian naga yang marah bergema di seluruh gunung, membuat semua hantu dan monster gemetar. Dalam sekejap, aura naga itu kuat, dan dua naga raksasa muncul dari tubuh Lu Chen, satu merah, satu hijau, satu api dan satu beracun, dan mengelilingi Lu Chen. Dan mata Lu Chen memiliki pola naga ganda. Tubuh pertarungan muncul, dan kekuatannya melonjak hingga ekstrim. Pada saat ini, Lu Chen terlahir seperti Dewa Naga, menguasai dunia dan mengabaikan segalanya. Tangan Tian-Tian, meraih dengan telapak tangan, ruang itu meledak, kekosongan itu hancur, cengkeramannya begitu kuat hingga tanah di bawahnya pecah dan hancur, membentang ribuan kaki. Ledakan, gaya genggaman bersentuhan dengan gaya telapak tangan, dan gaya telapak tangan langsung digenggam dan dirobohkan. Kekuatan genggamannya belum habis, dan masih ada kekuatan yang tersisa, jadi teruslah meraih wanita Yaozu itu. Lu Chen tiba-tiba membalikkan tangannya, berubah dari menggenggam menjadi telapak tangan, memanfaatkan situasi dan mendorongnya keluar, menamparkan gadis monster itu. Bentak, gadis monster itu tertangkap basah, dan terkena telapak tangan, terbang ribuan kaki melintasi tebing. Kamu, gadis monster itu meludahkan darah dari mulutnya, dia marah dan geram, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ternyata kakinya tidak bisa menyentuh tanah, dia terjatuh dengan sia-sia. Ada batasan di gunung, jadi dia tidak bisa terbang, dan tentu saja dia tidak bisa mengendalikan langit. Dia ditembak oleh Lu Chen dan terbang keluar dari tebing. Jika dia tidak jatuh, siapa yang akan jatuh? Dia benar-benar sangat sedih, seorang pria kuat yang agung di alam Xuanming terluka parah oleh telapak tangan Tiangan Qiji, siapa yang akan mempercayainya? Apa yang terjadi hari ini? Tidak bisa membunuh Anyu, dan hampir terbunuh, sungguh hantu. Nak, aku ingat kamu, berhati-hatilah saat keluar nanti. Suara kebencian dari wanita monster itu datang dari bawah tebing, dan dia bisa mendengar apa yang dia katakan saat dia masih terjatuh. Cih, aku tidak menamparmu sampai mati, jadi kamu beruntung. Lu Chen tidak memiliki kebiasaan berdiam diri saat diancam, jadi dia langsung menjawab dengan dingin, jika kamu menyerangku secara diam-diam, kamu harus memiliki kesadaran untuk dipukuli sampai mati. Lu Chen juga sangat tertekan, bagaimana mungkin gadis iblis bisa menyelinap keluar tanpa alasan. Identitasnya saat ini adalah klan iblis, dan dia tidak mengenal gadis iblis itu, tetapi penyihir itu tiba-tiba membunuhnya, yang benar-benar membuatnya bingung. Namun, setelah melawan penyihir itu, dia juga memperoleh pemahaman mendalam tentang kekuatan tempurnya sendiri. Baik dia dan gadis iblis itu bertarung dengan tergesa-gesa, dan kekuatan tempur mereka setara satu sama lain, jadi masih ada ruang bagi mereka untuk bermain. Dan penyihir itu adalah penempaan kedua dari alam Xuanming. Artinya, dia memiliki kekuatan untuk melawan Xuanming Ersuan. Ah, teriakan terdengar dari dasar ngarai, cukup menyedihkan. Dapat didengar bahwa gadis monster itu jatuh ke dalam ngarai, dan dia harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Teriakan wanita Yaozu menarik beberapa pembangkit tenaga listrik Yaozu untuk bergegas ke ngarai. Mereka adalah bawahan dari wanita Yaozu. Mereka diperintahkan untuk menangkap binatang buas. Sayangnya, tidak ada binatang buas tingkat 6 di kawasan ini. Mereka harus pergi jauh untuk menangkapnya, membuang banyak waktu, dan akhirnya berhasil lolos oleh Anyu. Ketika mereka kembali, mereka baru saja mendengar teriakan wanita Yaozu. Jadi mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan langsung bergegas ke ngarai untuk menyelamatkan orang. Merindukan, beberapa monster kuat menemukan orang-orang di dasar ngarai. Namun wanita Yaozu itu tergeletak di tanah, terluka parah dan tidak sadarkan diri. Beberapa orang kuat dari Yaozu bergegas memberi makan pil, dan bahkan mengangkat gadis Yaozu untuk segera pergi, ingin kembali untuk pertolongan pertama. Tetapi saat ini, di pegunungan, Lu Chen masih berlari menyelamatkan nyawanya, dan kadal batu raksasa itu sepertinya memiliki energi yang tak ada habisnya, dan terus mengejarnya, dan tidak akan berhenti sampai dia terbunuh. Saya sudah pulih, giliran Anda untuk kembali dan pulih. Lu Chen melihat aura Firefox telah melemah dan kecepatannya agak lambat, jadi dia tahu bahwa energi Firefox hampir habis, dan hampir tak tertahankan, jadi dia tahu bahwa dia harus bergantian dengan Firefox. Merayu. Firefox dengan cepat merespons. Setelah itu, Lu Chen mengambil Firefox dan memasukkannya kembali ke dalam Chaos Orb, sementara dia sendiri memulai Light Walk dan berlari dengan liar. Tepatnya, ini adalah buah telanjang. Dia bahkan tidak repot-repot mengenakan pakaiannya.
Dilihat dari penampakan kadal batu raksasa itu, dia mungkin harus mengejar dalam waktu yang lama, dan dia hanya bisa berlari sebentar. Saat giliran Firefox untuk bermain lagi, bajunya akan terbakar lagi. Itu saja, Lu Chen berlari liar mengelilingi gunung, mengejar kadal batu raksasa selamanya. Setelah berkeliling entah berapa kali, hingga tenaganya hampir habis, Lu Chen menggantinya dengan Firefox. Firefox terus memimpin binatang itu untuk berlari dengan liar, dan dia terus memulihkan diri di belakang Firefox. Dengan cara ini, Lu Chen dan Firefox bergiliran mengganti, memulihkan, dan berjalan dengan liar. Entah berapa lama hingga pepohonan di gunung itu dibakar habis oleh rubah api, dan kadal batu raksasa itu akhirnya kehabisan energinya dan tidak bisa bertahan lagi. Mengaum, sambil meraung, Firefox segera berbalik dan bergegas menuju kadal batu raksasa. Jangan dibakar. Daging hewan liar tahap ke-6 akhir harus tetap segar. Sayang kalau dibakar dengan kecap. Lu Chen buru-buru menghentikan Firefox, dan berkata, bunuh sampai mati dan biarkan berdarah, saya ingin menjaga darah segarnya. Firefox segera menyingkirkan Foxfire, lalu bergegas ke depan, menggigit tenggorokan kadal batu raksasa itu, dan merobeknya dengan keras. Namun ia terus menggigit tenggorokan kadal batu raksasa itu. Walaupun kadal batu raksasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan, ia memiliki pangkat yang tinggi dan tubuh yang kuat, dan Firefox tidak dapat merobek dagingnya sama sekali. Biarkan aku yang melakukannya. Lu Chen menunjukkan tubuh naga gandanya untuk meningkatkan kekuatannya, dan kemudian menunjukkan pisau skala hijaunya, menggunakan senjata suci untuk menerobos tubuh kadal batu raksasa itu. Mengayunkan pisaunya, itu benar-benar berhasil. Tenggorokan kadal batu raksasa itu segera dibelah, dan sejumlah besar darah dari monster tingkat 6 itu menyembur keluar. Lu Chen dengan cepat mengeluarkan peti mati batu besar yang kosong untuk menampung darah kadal batu raksasa, dan dibutuhkan total 100.000 kati. Dan kadal batu raksasa berjuang beberapa kali sebelum mati, sangat sedih. Binatang buas di tahap akhir tingkat ke-6 benar-benar melarikan diri sampai mati, dan jika dia tidak menahan diri, dia akan menjadi hantu. Namun, ia juga terluka parah karena berlari seperti burung ini, jika tidak, ia tidak akan berakhir seperti ini. Lu Chen membidik kepala kadal batu raksasa itu, menusuknya dengan pisau, lalu mengambil pil binatang seukuran kepalan tangan. Mendapatkan bispil di tahap akhir dari level ke-6, saya benar-benar kaya. Sambil memegang pil binatang itu, Lu Chen mengangkat kepalanya dan berteriak, dikelilingi oleh dua naga, seperti dewa naga telanjang, tersenyum pada dunia. Merayu, Firefox tiba-tiba mengusap kepalanya ke Lu Chen. Lu Chen melihat ke bawah, dan melihat Firefox memegang jubah hitam, yang mungkin dia temukan dari Chaos Orb. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih telanjang, sendirian di tiup angin. Firefox, Anda telah memberikan kontribusi besar hari ini. Setelah Anda kembali, saya akan mengajari Anda cara membuat pil 9 api binatang mendalam, untuk membantu Anda meningkatkan ke tingkat berikutnya. Lu Chen mengenakan jubah hitam dan berkata pada Firefox seperti ini. Dia pasti akan mengajari Firefox pelet binatang 9 api yang mendalam. Ini adalah hadiah Firefox. Namun premisnya adalah Firefox harus membantunya membuat alkimia, dan tugas utama menyediakan obat untuk seluruh Fanatical Legion berada di tangan Firefox. Jika Firefox tidak menyempurnakan pil umum yang cukup, tidak ada cara untuk mempelajari pil 9 api binatang mendalam. Bip-bip, Firefox mengibaskan ekornya dengan penuh semangat, menundukkan kepalanya dan mengusap paha Lu Chen, mencoba meniru perilaku centil Xiaoyu. Ia sangat cerdas, mengetahui bahwa pemiliknya menyukai gigitan ini, Xuantian Daozong. Pintu masuk ke gua setan besar. Kota berbenteng. Kilin meraung satu demi satu, terus-menerus dan menggemparkan bumi, mengguncang seluruh kota berbenteng hingga bergetar. Di atas tembok, Xiaoyu terus mengaum, sedih dan marah. Aumannya sudah parau. Semua murid Xuantian di kota itu memasang bola kapas kedap suara di telinga mereka untuk mencegah mereka terluka oleh gelombang suara auman Kilin. Xiaoyu, berhentilah berteriak, jika kamu terus berteriak, kamu akan menjadi bodoh. Fei Long mengenakan helm full face dengan fungsi anti suara dan anti guncangan, jadi dia berani pergi ke sisi Xiaoyu dan menghiburnya dengan kata-kata yang baik. Namun, Xiaoyu mengabaikan Fei Long dan terus mengaum, seolah ingin meneriaki tuannya kembali. Sejak perang terakhir, Lu Chen menghilang, tidak ada seorang pun yang terlihat hidup, tidak ada mayat yang terlihat mati,
tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan keberadaan Lu Chen. Tak satu pun dari seluruh legiun fanatik meninggalkan kota berbenteng, dan mereka semua tetap berada di puncak kota. Mereka masih menunggu dengan getir dan cemas selama beberapa hari. Sesosok terbang ke puncak kota dan muncul di depan semua anggota legiun fanatik. Itu adalah Penatua Zeng, orang yang bertanggung jawab atas kota pertahanan. Berapa lama kamu harus menunggu? Penatua Zeng bertanya. Sampai Lu Chen muncul, Sang Guan ingin menjawab. Sudah berhari-hari berlalu. Jika Lu Chen tidak mati, dia pasti sudah kembali sejak lama. Penatua Zeng menghela nafas, dan berkata, para tetua sekte luar telah datang kepada saya lagi. Saya harap Anda akan meninggalkan sekolah murid nominal dan kembali ke sekte luar. Sekte luar akan fokus pada pengembangan kalian semua. Anda harus memutuskannya sesegera mungkin. Jika Lu Chen tidak ada di sini, kami akan mempertahankan status quo dan tidak membuat keputusan apapun. Kata Sang Guan tegas. Dia mungkin sudah mati, kata Penatua Zeng. Tapi mungkin masih hidup, kata Sang Jingguan. Tidak mungkin, dia selalu berada di alam geng surgawi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya. Tidak mungkin dia melarikan diri di medan perang alam Xuanming. Penatua Zeng berkata demikian. Kakak senior tidak akan mati. Kakak senior punya banyak metode. Hanya saja kamu tidak bisa memikirkannya, dan dia tidak bisa melakukannya. Saat ini, Fei Long datang dan berkata dengan tegas, saya tidak akan percaya bahwa saudara laki-laki saya meninggal sebelum saya melihat tubuhnya. Kita juga, anggota legiun fanatik lainnya juga berkata serempak. Lu Chen menciptakan terlalu banyak keajaiban, mereka semua melihatnya, bagaimana mereka bisa percaya bahwa Lu Chen akan mati. Jika Lu Chen bisa mati, dia pasti sudah lama mati. Oleh karena itu, mereka sangat yakin bahwa Lu Chen masih hidup. Bahkan anggota baru seperti Yuli sangat percaya. Kamu keras kepala seperti batu. Penatua Zeng menggelengkan kepalanya, jika bukan karena Lu Chen, dia pasti sudah mengusir mereka sejak lama. Unicorn kecil itu mengaum sepanjang waktu, dan semua orang di kota pertahanan tidak tahan lagi. Mereka menjadi gila, dan kondisi semua orang terpengaruh. Dialah yang merekrut Lu Chen di sini. Sekarang hidup dan mati Lu Chen tidak diketahui, dia merasa bersalah di dalam hatinya, sehingga tidak mudah untuk mengusir bawahan Lu Chen. Bagaimana kalau begitu, aku akan memberimu 1 hari lagi. Ketika waktunya tiba, tidak peduli apakah Lu Chen kembali atau tidak, kalian semua harus turun. Penatua Zeng mengeluarkan ultimatum, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Tetapi pada saat ini, auman kilin tiba-tiba berhenti, dan langit dan bumi langsung kembali tenang. Merayu, Xiao Yu tiba-tiba berdiri tegak dan merengek gembira. Setelah itu, Xiao Yu melompat tinggi, melompat keluar kota, dan berlari ke kejauhan. Xiao Yu, Fei Long menjadi cemas dan melompat keluar. Jika ada sesuatu yang harus dilakukan Xiao Yu, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada saudaranya? Di kejauhan, sesosok tubuh muncul. Ketika pria itu semakin dekat, dia perlahan-lahan melihat siapa orang itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Penatua Zeng adalah orang paling kuat di kota pertahanan, dengan alam tertinggi dan penglihatan terkuat. Dia tahu siapa yang datang sekilas, dan dia langsung terkejut. Lu Chen lah yang kembali. Tidak lama kemudian, sorakan yang menggemparkan muncul dari kota pertahanan. Semua anggota legiun fanatik melompat keluar kota satu demi satu, penuh kejutan, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Murid Xuantian lainnya melompat turun satu demi satu, semakin banyak, dan akhirnya semua orang melompat turun, dan kota pertahanan menjadi kota kosong. Xiao Yu berlari sangat cepat dan telah mencapai Lu Chen. Xiao Yu, kemarilah, peluk aku. Lu Chen tertawa keras, tepat saat dia membuka tangannya, Xiao Yu bergegas masuk. Bip-bip, Xiao Yu melemparkan dirinya ke pelukan Lu Chen, terus-menerus menjilati wajah Lu Chen, bertingkah seperti bayi dalam kegembiraan. Hanya saja Xiao Yu sudah dewasa dan hampir seperti kuda. Lu Chen tidak bisa lagi memeluknya, tapi hanya bisa memeluknya di pinggangnya. Saudaraku, aku tahu kamu baik-baik saja dan pasti akan kembali. Fei Long sangat bersemangat sehingga dia juga terbang ke depan, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia bahkan meniru tangisan Xiao Yu, saudaraku, aku ingin memelukmu juga. Pergilah, Lu Chen mengutuk sambil tersenyum, mengulurkan kakinya. Sang Guan Jin dan yang lainnya juga bergegas mendekat, diikuti oleh pasukan fanatik, semuanya tampak gembira. Lu Chen,
Saudara laki-laki, bos, semua orang berteriak kegirangan. Tidak hanya suara legiun fanatik, tetapi juga suara jutaan murid Suantian yang mengikuti mereka. Saudaraku, aku baik-baik saja, aku kembali. Lu Chen melambaikan tangannya dan berteriak, dan banyak orang bersorak dan melompat. Kembalinya Lu Chen adalah keajaiban besar lainnya bagi mereka. Kecuali mereka dari legiun fanatik yang sangat percaya pada Lu Chen, tidak ada murid Suantian lainnya yang percaya bahwa Lu Chen masih hidup. Di medan perang alam Xuanming, jutaan pasukan monster terbunuh setelah pertempuran tersebut. Lu Chen baik-baik saja saat itu dan menyembelih ikan yang lolos dari jaring di luar. Namun, Lu Chen membunuh semua pasukan klan iblis di alam Tiangang, dan juga diserang oleh pasukan alam Xuanming dari klan monster. Bagaimana Lu Chen bisa bertahan dari serangan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alam Xuanming? Meskipun banyak orang memiliki pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini telah tersapu oleh kegembiraan yang tak ada habisnya. Siapa lagi yang akan bertanya pada Lu Chen? Sungguh tidak terduga kamu masih hidup, kerja bagus. Suara yang sangat lembut terdengar, tapi terlalu lembut, membuat kulit seseorang berdiri. Seorang wanita anggun melangkah keluar dari kerumunan, mengupil dengan jari kelingkingnya, sambil berjalan menuju Lu Chen. Ini adalah kakak perempuan yang dikenal sebagai cantik seperti bunga. Berbunga-bunga. Kakak senior sangat senang, aku ingin memberimu hadiah. Ruhua berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa yang akan diberikan oleh kakak senior kepada saya. Lu Chen memandang Ruhua dengan senyuman tidak ramah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Ciuman. Begitu suara Hua-Hua turun, Lu Chen terkejut, dan kemudian dia mendengar suara banyak orang menahan tawa mereka. Bisakah hadiahnya diklaim? Lu Chen menelan ludah dan berkata begitu. Bisa. Naga gemuk. Lu Chen berteriak keras, dan naga gemuk di sebelahnya roboh. Gemuk, kamu beruntung. Ruhua berjalan ke sisi Fei Long, menatap Fei Long, hanya mengeluarkan jari-jarinya dari lubang hidung, dan bahkan menggali tumpukan boger. Kuat, orang kuat, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Fat Dragon membiru dan bibirnya putih, tubuh gemuknya bergerak-gerak ke atas dan ke bawah, gemetar. Kamu menerima hadiah atas nama Lu Chen, salah satu ciuman pertama ibuku. Ruhua berjongkok dan menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi kuning besar. Kuat, orang kuat, selamatkan hidupmu. Naga gemuk menjadi pucat karena terkejut. Maafkan adikmu, aku tidak pernah memaafkan siapapun. Seperti bunga seperti serigala atau harimau, dia menerkam Fei Long, dan kemudian menerkamnya. Yang lain menatap ke langit satu demi satu, tidak berani memandang mereka. Meskipun Fei Long berteriak minta tolong, tidak ada yang menjawab. Itulah gaya lukisan alternatif, siapa yang berani menangkapnya? Lu Chen, dari mana saja kamu? Sebuah suara terdengar, Penatua Zeng muncul di depan Lu Chen dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Saya melakukan perjalanan ke Cold Heart City, kata Lu Chen. Kota Hanxin, kota utama gua setan besar. Penatua Zeng terkejut, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lu Chen bisa sampai di sana. Ngomong-ngomong, saya mendapat banyak barang dari kota Hanxin, apakah menurut Anda itu sepadan? Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa dan menuangkan banyak buku, semuanya diperoleh di kota Hanxin. Buku-buku klan iblis. Penatua Zeng membuka matanya lebar-lebar, menatap tumpukan buku dari dekat, matanya menunjukkan tampilan harta karun. Tidak hanya Penatua Zeng, tetapi banyak murid Suantian membuka mata lebar-lebar, hampir tidak percaya bahwa Lu Chen mendapatkannya kembali. Buku-buku ini memiliki aura setan, dan sampulnya berbeda dengan sampul ras manusia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah buku ras iblis. Ras monster dan ras manusia selalu terisolasi, dan ras manusia sangat ingin mendapatkan informasi tentang ras monster dan mempelajari segala sesuatu tentang ras monster, dan buku ras monster ini adalah informasi terbaik. Bukan karena umat manusia tidak memiliki mata-mata, dan mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu dari ras monster, tetapi dengan sedikit keberhasilan, sulit mendapatkan hal-hal yang lebih berharga, dan bahkan lebih sulit lagi mendapatkan buku dari ras monster. Perbedaan antara ras manusia dan ras iblis terlalu besar. Biarpun kamu bisa menyamarkan penampilan ras iblis, kamu tidak bisa menghilangkan aura monster di tubuhmu. Jika tidak ada roh jahat, seseorang tidak dapat bergaul menggantikan klan iblis, dan tidak dapat memperoleh hal-hal yang baik. Begitu Lu Chen bergerak, dia membawa kembali banyak buku monster,
yang sungguh sulit dipercaya. Ini sangat berharga, nilainya sangat tinggi, dan umat manusia kita kekurangannya. Penatua Zeng membuka-buka beberapa buku dengan santai, dan berkata dengan gembira. Ada hal-hal yang lebih baik daripada buku. Lu Chen terus menuangkan sesuatu dari cincin luar angkasa, dan semua yang dituangkan adalah peta, dan mata semua orang di tempat itu tercengang. Peta Yaosu. Tak perlu dikatakan, benda ini lebih berharga daripada buku. Gua monster itu sangat besar, dan umat manusia tidak dapat menjelajah secara mendalam, dan mereka tidak mengetahui situasi di kedalaman gua monster. Dengan peta ini, banyak medan, geografi, di kedalaman gua iblis dapat dilihat secara sekilas. Terakhir kali Lu Chen berada di kota Heihui, dia juga mendapat banyak peta. Sayangnya, semua peta itu menggambarkan gua setan kecil, yang jumlahnya sangat terbatas. Tapi kumpulan peta yang diperoleh kali ini tidak hanya mencakup peta gua setan besar, tetapi juga peta selain gua setan besar, yang sangat berharga. Ah, peta sarang iblis. Penatua Zeng mengambil peta besar dan sangat terkejut setelah hanya melihatnya. Dari buku dan peta yang dibawa kembali oleh Lu Chen, yang paling berharga adalah peta sarang iblis ini. Dapat dikatakan bahwa nilai peta sarang iblis ini bernilai semua buku dan peta lainnya. Lu Chen, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Penatua Zeng terkejut dan gembira, menyimpan semua buku dan peta, dan segera kembali untuk melapor. Dikelilingi oleh kerumunan, Lu Chen meninggalkan kota berbenteng, kembali ke tanah, dan kembali ke puncak akademi murid yang dinominasikan. Di alun-alun kecil di puncak gunung, Lu Chen mengadakan pertemuan kecil dengan semua orang di Legiun Fanatik. Dalam beberapa hari terakhir ketika dia pergi, semua orang menunggu di kota pertahanan, tanpa budidaya, dan basis budidaya semua orang tidak mengalami kemajuan, yang membuatnya sangat tidak puas. Apalagi saudara inti seperti Fei Long, semuanya tetap Tiangang Wuji, lemah banget. Dia telah menembus tiang ketujuh Tiangang, jika mereka tidak mengikuti, mereka tidak akan punya apa-apa untuk dimainkan. Di sisi lain gua setan besar, ratusan kadal batu raksasa dibunuh, dan sejumlah besar darah binatang tingkat 6 diambil, cukup bagi semua orang untuk berlatih latihan tubuh. Lu Chen menyiapkan semua darah binatang dengan esensi darah Kaisar Bisman. Apakah itu darah binatang dari tahap tengah dan akhir tingkat 5, atau darah binatang dari tahap awal dan tengah tingkat 6, semuanya disimpan secara terpisah dan hampir diserahkan ke Quan Sheng. Biarkan setiap orang menerima darah hewan tingkat kelima atau darah hewan tingkat 6 dari Quan Sheng sesuai dengan kemajuan spesifik dari pelatihan tubuh mereka. Lu Chen menyimpan sejumlah darah hewan dari tahap pertengahan ke-6 dan darah hewan dari kadal batu raksasa tahap akhir ke-6 untuk pelatihan tubuhnya. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Fei Long berkata kepada Lu Chen, Zhongmen berharap legiun kita akan secara resmi masuk dan memasuki sekte luar untuk berlatih. Atau, kalian mulai dulu, dan aku akan menunggu. Lu Chen menghirup aura langit dan bumi, merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, jadi dia berkata begitu. Meskipun demikian, ia telah menembus 7 kutub Tiangang, sehingga ia dapat beradaptasi dengan konsentrasi aura yang lebih tinggi. Namun ia menemukan bahwa aura bawaan langit dan bumi 20.000 kali lipat di sini lebih cocok untuk kondisinya saat ini, jadi ia harus tinggal dan terus berlatih untuk sementara waktu. Menurut standar penggantian aura sebelumnya, jika aura di suatu area dapat habis dalam beberapa hari, berarti aura di area tersebut tidak cocok. Untuknya, dia harus menunggu sampai aura di sini habis sebelum masuk secara resmi. Jika kamu tidak pergi, kami juga tidak akan pergi. Semua orang berkata satu demi satu. Oke, tunggu saja bersamaku. Lu Chen berkata begitu, bagaimanapun, dia punya pil untuk dipraktikkan semua orang, jadi tidak masalah jika dia memulainya nanti. Lu Chen mengeluarkan pil Jiwen Tiangang dalam jumlah besar dan membagikannya kepada semua orang, lalu membubarkan pesta dan memerintahkan mereka untuk kembali berlatih keras. Mereka juga perlu berlatih dan berolahraga, dan tidak mungkin untuk tidak terburu-buru. Lu Chen kembali ke kediamannya, mengeluarkan daging hewan tersebut dan memberikannya kepada Xiao Yu dan Firefox. Firefox juga perlu makan, tetapi Firefox adalah binatang buas, dan nafsu makannya tidak sebesar binatang mitos. Setelah Firefox penuh, Lu Chen membiarkan Firefox mengawasinya membuat alkimia. Lu Chen ingin menyempurnakan pil arus utama tingkat ke-6, pil Xuanming. Bahan obat telah disiapkan sejak lama, dan Lu Chen tidak membuatnya karena pil hewan tingkat 6 jarang ditemukan.
Sekarang, dengan sekumpulan pil binatang tingkat 6 di tangan, seseorang dapat memurnikan sejumlah pil Xuanming. Pil Xuanming saat ini tidak berguna, dan tidak ada seorang pun di Legiun yang berada di alam Xuanming. Namun, Yuli dan yang lainnya adalah setengah langkah dari alam Xuanming, dan mereka dapat menerobos kapan saja, dan mereka akan membutuhkan pil Xuanming pada saat itu. Saat menyempurnakan pil Xuanming, Lu Chen mengajar Firefox. Saat ini, tugas Firefox adalah menyempurnakan pil Jiwen Tiangang, dan tidak perlu menyempurnakan pil Xuanming. Namun di masa depan, ketika wilayah seluruh Legiun meningkat, dibutuhkan banyak pil Xuanming. Bagaimana Firefox tidak belajar terlebih dahulu? Pemurnian ramuan tingkat ke-6 jauh lebih sulit daripada ramuan tingkat ke-5. Kalau untuk mengajari seseorang, saya khawatir butuh banyak waktu untuk mengajarinya. Tapi mengajar Firefox jauh lebih mudah daripada mengajar orang. Api pil yang digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat ke-6 tetaplah api hewani, dan inti dari pemurnian adalah mengendalikan api, yang merupakan hal yang paling sulit untuk diajarkan. Firefox memiliki api binatangnya sendiri, dan api binatang itu adalah bagian dari tubuhnya. Lebih mudah untuk mengendalikan ahli api dari api binatangnya sendiri, dan akurasi pengendalian tembakan bahkan lebih tinggi daripada Lu Chen. Sama seperti menyempurnakan pil Jiwen Tiangang, Firefox hanya perlu mengetahui proses pemurnian dan menguasai teknik menyempurnakan pil Jiwen Xuanming. Firefox sangat memperhatikan alkimia, dan mendengarkan baik-baik penjelasan Lu Chen. Tanpa berkedip, dia hanya menatap semua proses alkimia Lu Chen, dan bahkan pemilahan bahan obat Lu Chen pun sangat serius dan menarik. Sepertinya orang ini ingin menjadi satu-satunya binatang buas dan siu dalam sejarah benua Yuanwu. Xuanming Dan, dibandingkan dengan pencapaian alkimia Lu Chen, tidak dianggap sebagai pil tingkat tinggi, bahkan pil tingkat menengah. Jika tidak dibatasi oleh level tungku alkimia, dia dapat menyempurnakan pil Xuanming dengan kualitas lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa tungku pil Jiwen paling banyak dapat menyempurnakan pil Jiwen Xuanming. Lu Chen berhasil memurnikan lusinan tungku berturut-turut, satu tungku berisi 9 pil, semuanya dengan 9 butir. Setelah itu, sejumlah besar bahan obat dan pil binatang tingkat ke-5 ditinggalkan, dan diserahkan ke Firefox untuk menyempurnakan pil Jiwen Tiangang. Selama Jiwen Tiangang dan mencukupi, saudara-saudara di Legiun akan dipromosikan dengan cepat. Adapun pil Qi spiritual, Lu Chen masih memiliki banyak stok, yang cukup untuk saat ini, jadi dia tidak terburu-buru untuk memperbaikinya, dan pil Tiangang masih menjadi prioritas. Dia mengeluarkan peti mati batu, yang berisi darah binatang di pertengahan tahap ke-6, dan Lu Chen merendamnya, berolahraga dan berkultivasi pada saat yang sama. 3 hari kemudian, energi spiritual 20.000 kali di sini ditipiskan sedikit oleh Lu Chen. Pembuluh darah naga ganda dengan lancar menarik sejumlah besar energi spiritual, membasuh meridian seluruh tubuh berkali-kali, dan membuat kemajuan besar. Benar saja, Lu Chen benar dalam memutuskan untuk tidak memulai untuk saat ini. Konsentrasi aura di sini sangat cocok untuknya sekarang. Dengan peningkatan alam, pada tingkat 7 kutub Tiangang, kecepatan menyerap darah binatang untuk membentuk tubuh akan lebih cepat. Darah binatang tingkat menengah tingkat ke-6 di kolam peti mati batu berjumlah 10.000 kati penuh, yang telah diserap oleh Lu Chen. Lelah. Hal ini juga berkat 2 urat naga yang sebagian besar menunjang ketangguhan tubuh fisik, sehingga Lu Chen dapat dengan cepat menyerap darah hewan dalam jumlah besar untuk latihan tubuh, serta kecepatan dan kemanjuran dalam melatih tubuh darah hewan. Pelatihan secara alami banyak dilakukan oleh orang kebanyakan waktu. Sekarang kekuatan fisik Lu Chen telah melampaui Xuanming setengah langkah, mencapai tingkat alam Xuanming. Bahkan alam Xuanming setengah langkah Yuli, tubuh fisiknya tidak sekuat Lu Chen, karena dia terlambat bergabung dengan Legiun, dan latihan-latihan tubuh lambat untuk dimulai, dan mereka masih tidak dapat menahan energi ke-6, darah binatang tingkat menengah, jadi mereka layak mendapatkan darah tingkat 6. Itu hanya darah hewan di tahap awal. Di antara Legiun fanatik, selain Lu Chen, tubuh yang paling fisik adalah Quan Sheng, lalu ada 4 orang yang tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Mereka baru saja meninggalkan darah binatang tingkat awal tingkat 6, dan baru mulai berendam dalam darah binatang tingkat menengah tingkat 6. Berbeda dengan Lu Chen, seember darah hewan cukup untuk direndam dalam waktu lama. Darah hewan tingkat 6 yang terlambat. Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa, senyuman muncul di wajahnya. Kadal batu raksasa di akhir tahap ke-6 itu sangat besar,
dan telah menghabiskan 100.000 kati darah sepenuhnya, yang dapat digunakan untuk berendam sebentar. Darah binatang di tahap akhir tingkat ke-6 memiliki banyak energi. Jika dia menyerap 100.000 kati darah binatang, kekuatan fisiknya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia bahkan dapat menahan pukulan dari pembangkit tenaga listrik dunia bawah peringkat menengah. Setelah 3 hari berikutnya, aura di tempat ini menjadi lebih tipis lagi. Lu Chen membuat beberapa kemajuan, dan banyak kotoran tersapu. Dalam waktu kurang dari sebulan, Lu Chen pasti akan menyelesaikan 7 kutub dan menerobos ke 8 kutub. Dan darah hewan tahap akhir urutan ke-6 di kolam itu hanya berkurang 1/10-nya. Benar saja, semakin tinggi kadar darah hewan, semakin lambat penyerapannya. Kecuali level Lu Chen dinaikkan, dia tidak dapat menyerapnya dengan cepat. Meski begitu, kekuatan fisik Lu Chen masih meningkat secara signifikan, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik alam Xuanming peringkat rendah. Teknik penempaan tubuh darah binatang yang diajarkan oleh masternya sungguh menakutkan dan sangat kuat. Lu Chen awalnya ingin berlatih dalam pengasingan, tetapi dia tidak meninggalkan pengasingan sampai energi spiritual di tempat ini habis dan dia perlu berpindah tempat. Tapi dia adalah jiwa dari Legiun Fanatik dan orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Legiun Fanatik. Beberapa hal penting harus diputuskan olehnya. Ditakdirkan bahwa dia tidak akan bisa berlatih dengan ketenangan pikiran sepanjang waktu. Lu Chen membawa kembali buku dan peta, klan monster, dan memberikan kontribusi besar. Sekte tersebut mengirim orang untuk memberi hadiah 100.000 poin. Fei Long pergi untuk mengumpulkan poin, tetapi mereka tidak mengenalinya. Tapi itu masih masalah sepele. Hal yang paling merepotkan bagi Lu Chen adalah banyak kekuatan dari sekte luar datang dan ingin memikat Lu Chen ke dalam kelompok. Beberapa akan datang hari ini, dan beberapa lagi akan datang besok. Bergabunglah dengan grup, bergabunglah dengan saudara perempuan Anda. Legiun Fanatik adalah faksi tersendiri dan tidak menerima dominasi kekuatan apapun. Hari ini, orang tak terduga datang ke Lu Chen, Ye. Setelah Guanming dihapuskan oleh Lu Chen, Ye meninggalkan faksi Jin Qian dan bergabung dengan faksi besar lainnya. Mengetahui bahwa dia mengenal Lu Chen, kekuatan yang kuat itu mengirimnya untuk memenangkan hati Lu Chen. Karena itu perintah, dia harus datang jika dia tidak datang. Lu Chen, aku tahu aku minta maaf, tapi Bai Ying dan Guanming adalah temanku, aku hanya membantu mereka. Saat Ye melihat Lu Chen, dia merasa malu dan menyesal. Saat itu, dia seharusnya tidak berada di sisi berlawanan dari Lu Chen. Jika dia bisa menghalangi Bai Ying dan Guanming alih-alih bersikap acuh tak acuh, mungkin Bai Ying tidak akan mati, Guanming tidak akan dihapuskan, dan hari ini tidak akan seperti ini. Tidak masalah, masalahnya sudah lama berlalu, dan tidak ada yang akan mengingatnya. Kata Lu Chen, jadi, apakah kamu bersedia memaafkanku? Mata Ye berbinar, dan ketika dia melihat ke arah Lu Chen, ada sinar kekaguman di matanya. Mengapa tidak iri? Lu Chen sudah menjadi orang terkenal di sekte luar, dan kekuatan bertarungnya telah menyebar ke jutaan murid di sekte luar, dan bahkan beberapa orang di sekte dalam memperhatikan Lu Chen. Satu-satunya murid sekte yang berada di alam geng surgawi, yang dapat memotong setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya ke alam dunia bawah yang mendalam, adalah Lu Chen. Bukan hanya kekagumannya, ada banyak murid perempuan di sekte luar yang semuanya mengagumi Lu Chen. Sangat disayangkan bahwa Lu Chen menyusut di halaman murid nominal di luar pintu, dan dengan putus asa menolak untuk memasukinya, sehingga murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki kesempatan. Ye mengira dia cantik, selama dia mau mengambil inisiatif, bagaimana mungkin Lu Chen tidak menyukainya? Laki-laki mengejar perempuan, dipisahkan oleh gunung. Wanita mengejar pria, benang interlayer. Kebenaran ini abadi, tapi idealnya montok, kenyataannya kurus. Kata-kata acuh tak acuh Lu Chen seperti menuangkan seember air dingin ke kepala Ye. Kamu dan aku tidak memiliki permusuhan yang mendalam, atau kebencian yang besar. Tidak ada rasa tidak mau memaafkan. Kita berada di sekolah yang sama, jadi kamu tidak perlu mengingat hal-hal sebelumnya. Implikasinya, tanpa pengampunan, mustahil bisa berteman. Ye tersipu, berbicara dengan lembut, dan mengungkapkan arti dari kekuatan besar yang dimilikinya. Pasukan saya belum memiliki rencana untuk memulai, dan saya akan tinggal di sekolah murid nominal untuk sementara waktu. Saya menghargai kebaikan pasukan Anda. Lu Chen langsung menolak, tanpa ada ruang untuk negosiasi. 490.
Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Jika kamu bergabung denganku, kamu bisa bertemu denganku setiap hari, bukan? Menghadapi penolakan Lu Chen, Yae tidak menyerah, dan bahkan menurunkan sosoknya, mengambil inisiatif untuk memberi isyarat yang bermakna. Lu Chen mengerutkan kening, merasa bahwa Yae agak menyebalkan, dan hendak menolak Yae selama 1 abad, dan mengirim Yae kembali secara langsung, tetapi saat ini, seseorang datang lagi. Lu Chen, apakah kamu menjemput perempuan? Ketika Ruhua datang, dia masih mengupil, dan dia tidak sopan sama sekali, bahkan lebih kasar dari bos besar. Oh, kakak senior Ruhua, kamu bercanda, aku sedang membicarakan bisnis serius dengan teman-teman muridku. Lu Chen berkata dengan cepat, apakah kamu yang akan melakukannya? Ruhua melirik ke arah Yae dan menebak apa yang dilakukan Yae di sini, tapi dia tidak tahu dari mana kekuatan Yae berasal. Selama periode waktu ini, Legiun Fanatik telah menjadi terkenal, dan semua kekuatan di sekte luar ingin menang, tetapi mereka yang datang ke Lu Chen pada dasarnya adalah hal yang sama. Klub Pinus, kata Yae, ternyata kekuatan kelas 2 dari sekte luar ingin memenangkan Lu Chen. Sungguh aneh, Ruhua memperlakukan Yae tanpa ampun, tapi memperlakukan Lu Chen dengan senyuman di wajahnya. Constellation Society-ku adalah kekuatan nomor 1 di sekte luar. Ketika Lu Chen datang ke sekte luar, dia harus bergabung dengan Constellation Society. Kenapa dia harus bergabung dengan Constellation Society? Pergi ke kekuatan lain yang meragukan. Saya tidak cukup memenuhi syarat untuk masuk sekte, jadi saya hanya tinggal di sini sebagai murid nominal. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, kentut, siapa yang kamu bodohi? Kamu sudah memenuhi syarat untuk memulai, oke. Ruhua meludahi Lu Chen, dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan, apa bagusnya menjadi murid nominal. Manfaatnya rendah, statusnya rendah, dan Anda tidak dapat menikmati banyak sumber daya sekte tersebut orang-orang. Kakak senior Ruhua, jangan membicarakannya, aku juga suka di sini. Lu Chen tersenyum, aku masih harus mengatakan, masyarakat Xingxiu kami ingin kamu dan pasukanmu bergabung, jadi kamu segera mengumpulkan orang dan pergilah bersamaku. Ruhua begitu mendominasi, dia tidak memberi ruang pada Lu Chen untuk bernegosiasi. Kakak senior Ruhua, berhentilah bercanda, aku tidak tahan. Aku tidak bercanda, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya berjanji kepada Presiden bahwa saya akan mengembalikan seluruh pasukan fanatik hari ini. Anda harus pergi jika tidak. Jika tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Hei, kakak senior Ruhua, kamu harus masuk akal dalam segala hal, aku tidak mau, kamu tidak bisa memaksaku. Petik 2, Nyonya tuaku berbicara tentang segalanya, tapi dia tidak masuk akal. Ya, pejuang generasi saya menggunakan kekuatan untuk membangun dunia, bukan kekuatan, tapi kecerdasan. Apakah kakak senior cerdas? Tidak punya. Jujur, Lu Chen mau tidak mau mengacungkan jempolnya, sangat ingin menulis pujian yang besar untuk Ruhua. Kata-kata seperti ini juga bisa diucapkan, dan akan ada hantu jika Anda tidak menerimanya. Tapi benarkah, yang dibutuhkan orang kuat adalah kekuatan, dan kecerdasan yang dia butuhkan? Hei, kamu tahu betapa mendominasinya kakak perempuan, bisakah kamu pergi dengan kakak perempuan? Berkata seperti bunga dengan bangga. Jangan pergi. Lu Chen langsung menolak. Wanita tua itu akan memukulmu sampai kamu pergi. Ruhua terkejut, berhenti mengupil, dan segera menunjukkan palu gandanya. Kakak senior belum menerobos ke alam Xuanming, jadi dia bukan tandinganku. Lu Chen tersenyum. Itu belum tentu benar. Ibuku terlahir dengan kekuatan yang besar dan seni bela diri yang hebat. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkan ibuku jika kamu bisa mengalahkan Yao Zhu Anyu itu. Kata Ruhua. Tetapi saat ini, Yuli yang tinggal di samping Lu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak senior Ruhua, bukan karena kekuatan bela diri Anda tidak kuat, tetapi karena Lu Chen benar-benar kuat, dan Anda benar-benar bukan tandingannya, dia. Setelah Lu Chen menerobos 7 kutub Tiangang, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Tapi Yuli percaya bahwa kekuatan tempur Lu Chen pasti meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Belum lagi Ruhua belum menerobos ke alam Xuanming, bahkan jika dia berhasil menerobos, dia mungkin bukan lawan Lu Chen. Meskipun Ruhua adalah seorang wanita, dia tidak menindas kebaikan dan takut pada kejahatan.
Dia memiliki reputasi yang baik di sekte tersebut dan telah membantu Legiun Fanatik. Yuli tidak ingin dia mempermalukan dirinya sendiri di depan Lu Chen. Kentut, saya telah berkultivasi dengan keras selama beberapa hari terakhir, dan kultivasi saya telah membuat kemajuan besar, dan saya sudah sangat dekat dengan alam Xuanming. Ruhua mengangkat palu, menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, "Ayo, kita bertarung, jika aku mengalahkanku, aku akan berbalik dan pergi." "Kenapa kamu tidak bersaing dengan Yuli?" Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Sejujurnya, dia tidak ingin bertarung dengan Ruhua, apa gunanya bertarung dengan alam Xuanming setengah langkah. Begitu tangan yang menghancurkan langit itu dilepaskan, dua palu besar Ruhua mungkin ditangkap olehnya dan roboh. Bukankah ini memukul wajah Ruhua dengan suara pingpong? Ruhua membantu Legiun Fanatik, Lu Chen tidak ingin menamparkan wajah Ruhua, itu tidak bermoral. Yang terbaik adalah membiarkan Yuli bergerak, dan menyuruh Ruhua pulang setelah setengah matang atau semacamnya. Kekuatan tempur Yuli, sebelum dia bergabung dengan Legiun Fanatik, memang tidak bagus, dan termasuk dalam tahap menengah dan bawah dari alam Xuanming setengah langkah. Namun di bawah budidaya Lu Chen, Yuli telah meningkat pesat dalam semua aspek, dan kekuatan tempurnya telah lama berbeda. Apakah Ruhua bisa menggambar dengan Yuli tergantung pada wajahnya? Yuli, bakatnya tidak bagus, dan kekuatan tempurnya jauh di belakangku. Ruhua berkata dengan nada menghina. "Kakak senior Ruhua, saya tidak cukup mampu, jadi saya meminta nasihat dari Anda." Yuli mengerti maksud Lu Chen, dan segera mengambil inisiatif untuk menantang dan menyelamatkan Lu Chen. "Aku tidak tertarik padamu, aku hanya ingin bertarung dengan Lu Chen," kata Ruhua. "Jika kamu mengalahkanku, kamu memenuhi syarat untuk bertarung dengan bosku." Yuli terkekeh, mengeluarkan pedang lembutnya, dan berkata, "Kakak senior Ruhua, Yuli telah menyinggung perasaanmu. Ambillah." Yuli tidak menunggu Ruhua menolak, jadi dia menyerang dengan pedang, menggunakan keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit, momentumnya melonjak dengan sia-sia, mengguncang ruang. Meteor, sebuah pedang menusuk, menembus kehampaan, kekuatan pedang lembut dikerahkan secara ekstrim, dan telah mencapai kondisi hening. Ruhua terkejut dengan kekuatan tempur seperti itu. Pada awalnya, kekuatan bertarung Yuli rata-rata, dan dia tidak terlalu mengesankan di antara sekelompok murid setengah langkah Xuanming. Tanpa diduga, setelah Yuli menyerahkan statusnya dan bergabung dengan Fanatik Legion, butuh waktu lama hingga kekuatan tempurnya mencapai level yang menakutkan. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Yuli, Legiun Zelot memiliki persediaan sumber daya yang lebih baik, sehingga memungkinkan peningkatan lebih lanjut dalam budidaya. Menghadapi serangan aktif Li, Ruhua tidak punya pilihan selain mengangkat palu untuk menghadapi serangan Yuli. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri dan berat palu raksasa, dia bisa menghancurkan pedang lembut Yuli. Tapi ketika palu godamnya mengenai pedang lembut itu, dia menyadari bahwa pemikirannya sebelumnya salah, dan itu sama sekali bukan yang dia harapkan. Pedang lembut Yuli berkualitas tinggi, dan berat pedang lembut tipis sebenarnya lebih tinggi dari palu godamnya, manfaatkanlah. Yang lebih menakutkan adalah kemampuan bertarung Yuli telah berubah. Pangkat keterampilan tempurnya sangat tinggi dan kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan skill, tempur saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Ledakan, pedang lembut itu menembus palu raksasa, dan palu itu akan runtuh, dan menusuk palu raksasa itu dengan pedang.